Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaini Warifatur Rahma, kelas 4C, Teknik Informatika Politeknik Purbaya Tegal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penyaluran zakat berbasis website atau e-zakat. Dosen pengampu saya Bapak Mildani Eko Nugroho, MKom. Abstraksi. Aplikasi penyaluran zakat berbasis web atau e-zakat yang bergerak di bidang amal masyarakat, teknologi, dan juga pelayanan yang bertujuan memudahkan masyarakat dalam melakukan amal ibadah, yaitu zakat mal atau zakat harta. Guna memfasilitasi itu semua, maka dapat direalisasikan dengan sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan membantu masyarakat dan badan amil zakat untuk lebih mudah dalam pengelolaan zakat. Aplikasi penyaluran zakat berbasis web atau e-zakat ini merupakan usaha untuk membantu memudahkan umat muslim dalam melakukan penyaluran dan pengelolaan zakat mal. Zakat mal ini sendiri merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan bagi umat muslim yang memiliki harta dan sudah melebihi nisabnya. Proses pembuatan aplikasi ini dimulai dengan menganalisa terlebih dahulu pengelolaan zakat menurut syariat yang sudah ada. Melihat-lihat contoh aplikasi yang berkaitan dengan aplikasi yang akan dibuat, kemudian dibuat identifikasi sistem, konteks diagram, TFT, RRD, dan flowchart. Kemudian dilanjutkan dengan mendesain interface atau tampilan, serta membuat coding source code-nya. Aplikasi penyaluran zakat ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sebagai basis data dan desain tampilan website. Aplikasi ini mempunyai dua fungsi utama. Pertama yaitu untuk admin yang bisa melakukan pengelolaan dan mengenai aplikasi tersebut serta menyalurkan zakat kepada para penerima. Kedua adalah pengguna yang dimaksud adalah yang nantinya akan menyalurkan hartanya untuk berzakat lewat web ini. Pengguna bisa melakukan daftar bagi pengguna baru dan login bagi pengguna lama yang ingin kembali berzakat melalui web ini. Kata pengantar, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, maka laporan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Meskipun ada berbagai kendala yang saya hadapi, namun alhamdulillah dapat saya lalui. Tugas makalah ini saya buat sebagai bentuk rasa tanggung jawab saya sebagai seorang mahasiswi dalam memenuhi tugas rekayasa perangkat lunak. Tak lupa saya ucapkan kepada dosen karena telah membimbing saya serta orang-orang terdekat yang mempunyai andil terhadap pembuatan makalah ini. Saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Di zaman yang modern ini, sudah tentu semuanya pun turut modern juga, baik di sektor perdagangan maupun lainnya, tak terkecuali juga dalam ibadah, ditandai dengan banyaknya acara agama di TV, YouTube, dan sosial media lainnya. Ini juga termasuk dalam hal amal ibadah lainnya seperti zakat, khususnya zakat mal. Sebenarnya zakat mal sendiri sudah ada dari zaman penjajahan Belanda, dan praktik pelaksanaannya tentu saja masih dengan cara yang manual. Praktek zakat tetap berlanjut walaupun pemerintah Belanda melarangnya, masyarakat masih tetap melaksanakan zakat. Karena masyarakat meyakini bahwa zakat tersebut adalah ibadah yang wajib bagi umat Islam. Seiring berjalannya waktu, baru pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai zakat dan dibentuklah Basnas atau Badan Zakat Nasional. Pada kenyataannya, walaupun pemerintah sendiri memiliki web pengelolaan zakat untuk umat muslim yang mau menyalurkan zakatnya, tapi masih banyak masyarakat yang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan memberikan zakatnya secara langsung kepada orang yang dianggap pantas untuk menerimanya. Hal ini tentu akan lebih merepotkan jika yang disalurkan adalah zakat mal, di mana si penyalur harus menghitung sendiri semua harta yang dimiliki dan berapa jumlah persen yang harus disalurkan. Melihat dari studi kasus tersebut, saya tertarik untuk membuat suatu aplikasi pengelolaan zakat berbasis website dengan tujuan meringankan pekerjaan perhitungan zakatnya. Adapun pengelolaan zakat tersebut menggunakan perhitungan yang telah disyariatkan oleh agama dan tampilannya akan dibuat sederhana dengan maksud agar orang yang gagap teknologi pun tidak terlalu sulit untuk mengikutinya. Tujuan dalam pembuatan makalah aplikasi penyaluran zakat berbasis web ini adalah membuat aplikasi penyaluran zakat berbasis web yang dapat membantu memudahkan pekerjaan masyarakat dalam menyalurkan zakat untuk harta mereka. Manfaat.
Manfaat yang pertama bagi pengguna atau pembaca adalah menjadi bahan pembelajaran tambahan. Manfaat bagi pemilik atau yang membuat makalah ini adalah untuk bahan penilaian mata kuliah terkait dan sebagai sarana penunjang pembelajaran. Perancangan sistem. Bab 2 perancangan sistem. Desain dengan rancangan terstruktur antara lain DFD, RT, dan flowchart. Ini DFD. Jadi di sini ada dua opsi namanya subjek. Ada dua orang entity, ada dua entity, yang satu pengguna, yang satu admin. Pengguna menghitung zakatnya ke sistem penyaluran zakat. Kemudian pengguna juga bisa login atau daftar untuk menyalurkan zakatnya. Nanti dari sistem ini mengeluarkan hasil perhitungan dan layanan penyaluran zakatnya. Kemudian admin untuk update dan kontrol sistem. Kemudian dari sistem admin mendapat akses update dan perawatan sistemnya. Kemudian yang kedua ERD. ERD-nya ada sama dua entity, pengguna dan admin. Bagi pengguna itu ada nama, email, alamat, password, nomor telepon. Adminnya itu email, nomor telepon, sama nama. Jadi nanti pengguna bisa login atau daftar admin, lalu berzakat, kemudian ini ke penerima. Ini flowchartnya. Yang pertama tentu mulai hitung besarnya zakat, kemudian hasil perhitungannya muncul, kemudian ada dua opsi di sini, bagi yang mau melanjutkan, di sini bagi yang tidak. Bagi yang mau melanjutkan, di sini ada salurkan zakat, kemudian ada login dan daftar, kemudian penyaluran zakatnya berhasil, lalu selesai. Bagi yang tidak mau melanjutkan, hasil dari perhitungan yang muncul tadi langsung keluar hasil, lalu tinggal keluar saja dari web tersebut. Kemudian bab 3 hasil perancangan. Ini tampilan awal dari si web ini, web e-zakat. Kemudian tampilan menu untuk menghitung zakat. Jadi di atasnya ini nanti ada menu macam-macam zakat yang mau dihitung. Seperti ini kira-kira. Ini tampilan untuk masuk untuk melakukan transaksi selanjutnya. Ini baik, ini sekian penjelasan dari laporannya. Kita langsung melihat webnya. Jadi ini tampilan dari webnya. Seperti ini tampilan awalnya. Itu ada semacam keterangan yang lumayan mendetail mengenai e-zakat ini. Ada customer service, ada nomor, ada informasi lainnya. Kita coba untuk memulai menggunakannya. Pertama hitung zakat, kita pilih hitung zakat perak deh. Terus di dalamnya ini udah ada keterangan mengenai ini. Pertama, jumlah zakat itu jumlah perak minimal 595. Itu udah sesuai ketetapannya. Kemudian masukkan harga perak saat ini dalam rupiah. Lalu klik tombol hitung. Kita coba jumlah dengan gramnya sebesar 600, harganya sekian, kemudian keluar hasil 3 juta. Jadi itu adalah zakat perak yang harus dibayarkan.
Ini ada macam-macam lain dari hitung zakatnya yang tertera di sini. Kemudian kalau mau langsung bayar zakat, tinggal diklik aja, masuk langsung ke halaman login. Kalau belum punya akun bisa langsung daftar, atau langsung login juga kalau udah punya akunnya. Kemudian kita ke menu lainnya, yaitu FAQ. Di dalamnya itu ada beberapa kayak pertanyaan umum yang biasa ditanyain, udah ada jawabannya. Tapi jika ada yang belum mengerti atau nggak ada di jawabannya di situ, bisa langsung email ke alamat email yang tertera, email e-zakat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.